Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Balik lagi kita lanjut materi kita. Dan di video kali ini kita bakal menambahkan internal user ke grup teknisi reboot yang kita buat sebelumnya. Jadi topologinya masih melanjutkan yang sebelumnya. Dan tujuan lab ini adalah menambahkan user internal ke grup teknisi reboot. Metode labnya adalah kita akan melanjutkan lab yang sebelumnya. Jadi nggak perlu dihapus, nggak perlu di stop, tinggal lanjutin aja lab yang sebelumnya. Dengan berikutnya kita perlu konfigurasi menambahkan internal user. Nah, untuk verifikasinya kita cek konfigurasi internal user yang baru ditambahkan ke grup teknisi reboot. Pastikan internal user yang baru ditambahkan itu ada nanti ya. Dan masuk dalam grup teknisi reboot. Kemudian kita akan coba tes login menggunakan user teknisi yang baru kita bikin, yang masuk dalam teknisi reboot nanti ya. Kita login pakai akun tersebut. Kemudian kita tes akses menggunakan user tersebut. Kira-kira apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Ya. Untuk labnya kita langsung saja pindah ke JNS3. Nah, ini lab yang sebelumnya ya, masih ada routernya dan grupnya juga sudah dibikin dengan nama teknisi reboot. Dan kali ini kita langsung buatkan usernya dan masukin ke dalam grup teknisi reboot. Untuk pembuatan user kita gunakan perintah user add, namanya adalah teknisi. Kemudian passwordnya kita bisa kasih password buat user ini poros strip IT. Kemudian user ini dia masuk ke dalam grup teknisi reboot. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita cek user print. Dan sekarang sudah ada user teknisi masuk ke dalam grup teknisi reboot. Nah, ini sudah jalan. Kemudian kita coba restart router kita, kemudian kita login menggunakan user teknisi. Kita restart dulu ya. Sekarang masih di user admin ini. Kemudian kita restart. Nah, sistem reboot, enter, yes. Kemudian kita tunggu routernya booting lagi dan kita masukkan user baru yaitu teknisi, passwordnya poros strip IT. Usernya teknisi, passwordnya poros strip IT. Ini passwordnya memang gak kelihatan ya, memang blank di sini, gak kelihatan, tapi itu ada kok masuk passwordnya. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita berhasil login, ditandai dengan di depannya ada teknisi. Ini merupakan nama user yang login sekarang. Nah, kita coba tes akses apa aja sih yang boleh di sini. Coba kita cek IP address yang terpasang. IP address print. Nah, keluar di sini peringatan atau not enough permissions. Tidak cukup ya, izin atau permissionnya tidak mencukupi. Maksudnya dia nggak boleh lihat ini. Kenapa? Karena yang boleh di grup teknisi reboot tadi cuma boleh restart dan lokal. Kalau seandainya kita nambahkan yang lain, kita nambahkan IP address misalnya. IP address address 10 10 10 1 114 interface ether 3 misalnya. Kita enter, tetap sama saja not enough permissions. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia nggak ada hak akses ke sana. Kita coba apa lagi? Mau coba apa lagi? IP firewall, filter print. Nggak boleh juga. Mau lihat bandwidth manajemennya? We simple print. Juga nggak boleh. Mau apa lagi? Semuanya nggak bakal boleh. Ya. Nggak bakal boleh semuanya. Kenapa? Karena nggak ada hak aksesnya. Bolehnya apa? Dia restart router. Coba kita restart. Sistem reboot. Enter. Kemudian reboot. Yes katanya. Kita ketikkan huruf Y di keyboard untuk konfirmasi yes. Nah, barulah sistemnya bisa di reboot. Oke, coba kita login pakai user admin. Enter. Password yang nggak ada. Kalau kita cek IP address print, sekarang bisa cek IP addressnya. Tapi kosong ya, karena memang nggak ada IP addressnya. Kita mau cek yang lain. Kui simple print juga boleh. Kenapa? Karena dia boleh semuanya di grup full. Malahan mau cek user print juga bisa. Termasuk reset konfigurasi juga bisa.
Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini mengenai pembuatan user dan sudah dimasukkan ke dalam grup teknisi ribut ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Balik lagi kita lanjut materi kita. Dan di video kali ini kita bakal menambahkan internal user ke grup teknisi ribut yang kita buat sebelumnya. Jadi topologinya masih melanjutkan yang sebelumnya. Dan tujuan lab ini adalah menambahkan user internal ke grup teknisi ribut. Metode labnya adalah kita akan melanjutkan lab yang sebelumnya. Jadi nggak perlu dihapus, nggak perlu di stop, tinggal lanjutin aja lab yang sebelumnya. Dengan berikutnya kita perlu konfigurasi menambahkan internal user. Nah, untuk verifikasinya pertama kita cek konfigurasi internal user yang baru ditambahkan ke grup teknisi ribut. Pastikan internal user yang baru ditambahkan itu ada nanti ya. Dan masuk dalam grup teknisi ribut. Kemudian kita akan coba tes login menggunakan user teknisi yang baru kita bikin, yang masuk dalam teknisi ribut nanti ya. Kita login pakai akun tersebut. Kemudian kita tes akses menggunakan user tersebut. Kira-kira apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Ya. Untuk labnya kita langsung saja pindah ke JNS3. Nah, ini lab yang sebelumnya ya, masih ada routernya dan grupnya juga sudah dibikin dengan nama teknisi ribut. Dan kali ini kita langsung buatkan usernya dan masukin ke dalam grup teknisi ribut. Untuk pembuatan user kita gunakan perintah user add, namanya adalah teknisi. Kemudian passwordnya kita bisa kasih password buat user ini poros strip IT. Kemudian user ini dia masuk ke dalam grup teknisi ribut. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita cek user print. Dan sekarang sudah ada user teknisi masuk ke dalam grup teknisi ribut. Kalau kita user print detail, ya sudah ada user teknisi masuk dalam grup teknisi ribut. Nah, ini sudah jalan. Kemudian kita coba restart router kita, kemudian kita login menggunakan user teknisi. Kita restart dulu ya. Sekarang masih di user admin ini. Kemudian kita restart. Sistem user sistem reboot, enter, yes. Kemudian kita tunggu routernya booting lagi dan kita masukkan user baru yaitu teknisi, passwordnya poros strip IT. Usernya teknisi, passwordnya poros strip IT. Ini passwordnya memang gak kelihatan ya, memang blank di sini gak kelihatan, tapi itu ada kok masuk passwordnya. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita berhasil login, ditandai dengan di depannya ada teknisi. Ini merupakan nama user yang login sekarang. Nah, kita coba tes akses apa aja sih yang boleh di sini. Coba kita cek IP address yang terpasang. IP address print. Nah, keluar di sini peringatan atau not enough permissions. Tidak cukup ya, izin atau permissionnya tidak mencukupi. Maksudnya dia nggak boleh lihat ini. Kenapa? Karena yang boleh di grup teknisi ribut tadi cuma boleh restart dan lokal. Kalau seandainya kita nambahkan yang lain, kita nambahkan IP address misalnya. IP address address 10 10 10 1 114.
interface Ether 2, Ether 3 misalnya. Kita enter, tetap sama saja not enough permissions. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia nggak ada hak akses ke sana. Kita coba apa lagi? Mau coba apa lagi? IP firewall print. IP firewall, filter print. Nggak boleh juga. Mau lihat bandwidth manajemennya? QUI print. Ya. QUI simple print. Juga nggak boleh. Mau apa lagi? Semuanya nggak bakal boleh. Ya. Nggak bakal boleh semuanya. Kenapa? Karena nggak ada hak aksesnya. Bolehnya apa? Dia restart router. Coba kita restart. Sistem, reboot, enter. Kemudian reboot. Yes katanya. Kita ketikkan huruf Y di keyboard untuk konfirmasi yes. Nah, barulah sistemnya bisa di reboot. Sistem akan reboot dalam waktu yang lebih dekat. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Oke, coba kita login pakai user admin. Enter, password yang nggak ada. Kalau kita cek IP address print, sekarang bisa cek IP addressnya. Tapi kosong ya, karena memang nggak ada IP addressnya. Kita mau cek yang lain. QUI simple print juga boleh. Kenapa? Karena dia boleh semuanya di grup full. Malahan mau cek user print juga bisa. Ya. Termasuk reset konfigurasi juga bisa. Kenapa? Karena di grup admin. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini mengenai pembuatan user dan sudah dimasukkan ke dalam grup teknisi reboot ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.